apa yang disebutkan oleh sebahagian para ulama kita berkaitan dengan hadis yang mulia ini. Seperti biasa jemaah sekalian, kita awali dari sahabat yang meriwayatkan hadis yang mulia ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sudah sering lewat, ya, sudah sering kita dengarkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, ada sekitar 5.374. Ya, kurang lebih sekitar begitu, 5.374 hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang Abu Hurairah riwayatkan dari Nabi. Karena beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, sampai-sampai ini menjadi jalan orang-orang yang tidak senang dengan Islam, menjadi jalan buat mereka untuk untuk melukai atau menjatuhkan kredibilitas dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, untuk mengatakan dan menta'an, dalam bahasa ahlul hadis, menta'an artinya menusuk, melemahkan, melemahkan siapa? Melemahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atau berbicara dan menuduh-nuduh kepada Abu Hurairah. Orang-orang orientalis dan kebanyakan juga orang-orang Syiah Rafidhah yang banyak menuduh tuduhan-tuduhan yang tidak benar, fitnah kepada Abu Hurairah. Yang sebenarnya kata para ulama kita, tuduhan mereka kepada Abu Hurairah bukan untuk Abu Hurairah, tapi yang mereka inginkan adalah guru dari Abu Hurairah, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, supaya orang-orang tidak lagi mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang kebanyakan hadis beliau adalah yang beliau adalah merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bayangkan jemaah sekalian, kalau kaum muslimin termakan dengan fitnah-fitnah orang-orang Syiah, orang-orang orientalis dan sebagainya, yang memusuhi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bayangkan kalau sebagian kaum muslimin termakan fitnah itu, sehingga mereka kalau lihat hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, mereka tidak terima. Maka berapa banyak persoalan agama yang tertolak, yang tidak diterima. Karena apa? Karena datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Makanya saya sudah pernah sebutkan, di antara kisah yang sangat masyhur, terkenal, yang terjadi kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu ketika orang-orang sudah mulai ragu dengan apa yang beliau sampaikan, saking banyaknya yang beliau sampaikan hadis Nabi, maka beliau pegang jenggotnya. Lalu kemudian beliau katakan, ana akdzibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah aku pantas berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sambil memegang jenggot yang merupakan ajaran, tuntunan, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan beliau mengatakan, ini sunnah Nabi masih ada di wajahku. Apakah aku pantas berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu kenapa? Karena beliau banyak meriwayatkan hadis, sampai-sampai beliau melihat dari raut wajah orang, kayaknya mereka sudah mulai ragu dengan apa yang beliau sampaikan, saking banyaknya hadis yang beliau hafalkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ala kulli hal jemaah sekalian, beliau adalah sahabat yang sangat mulia, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, bahkan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa nama asli beliau? Sudah lewat. Siapa nama asli beliau? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu. Ad-Daus itu suku dari Yaman. Jadi beliau ini Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi itu dari Yaman. Beliau dari Yaman lalu kemudian ke Madinah dan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bagusnya Islam seseorang
adalah meninggalkan apa yang tidak berguna, ya, tidak bermanfaat untuknya. Jemaah sekalian, Imam Ibn Rajab, ya, Al-Hambali rahimahullahu taala, dalam Jami'ul Ulum wal Hikam beliau sebutkan bahwa hadzal hadis aslun 'azimun min usulil adab. Kata beliau, hadis ini adalah merupakan pondasi atau sumber utama dari sumber-sumber pengambilan persoalan adab. Ini adalah pondasi dalam persoalan adab, kata beliau. Hadis ini, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Mudah sekali dihafal insyaallah, ya, sangat singkat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wa qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan hadzal hadis ini jama'a nisfad din. Hadis ini mengumpulkan sebahagian agama. Ya, sebahagian persoalan agama terkumpulkan di dalam hadis ini. Kenapa? Li'anna ad-dina fi'lun wa tarkun. Kata mereka, karena agama itu adalah fi'lun wa tarkun. Agama itu adalah melakukan dan meninggalkan, melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Dan di dalam hadis ini ada anjuran untuk meninggalkan. Makanya beliau, sebagian para ulama mengatakan hadzal hadis nisfuddin atau jama'a nisfuddin. Hadis ini mengumpulkan setengah dari agama. Karena agama itu fi'lun, perbuatan, ya, wa tarkun, dan meninggalkan. Melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, itu agama. Dan di dalam hadis ini ada isyarat untuk kita meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk kita, ya. Hadzal hadis aidan min al-ahadits al-arba'ah allati qala fiha ta'ifatun min ahli al-ilmi, ya. Hadis ini termasuk 4 dari hadis yang dikatakan oleh sebahagian para ulama kita sebagai apa? Sebagai hadis yang mengumpulkan persoalan-persoalan adab, ya, persoalan-persoalan adab. Wa hadzal hadis aslun min al-usuli fil adab. Ini adalah pondasi dari pondasi-pondasi dalam persoalan adab, ya, dalam persoalan adab, yaitu hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sekarang kita lihat jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan min husni islamil mar'i, ya, atau sebelum itu. Kenapa para ulama menyebutkan bahwa hadis ini termasuk pondasi dari pondasi-pondasi persoalan adab? Karena kalau kita lihat jemaah sekalian, Nabi mengatakan di antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Dan kalau kita kaitkan dengan persoalan adab, adab yang dituntut di dalam syariat, ada adab ma'allah, ada adab bersama dengan Allah, ya, adab kepada Allah, bagaimana kita beradab kepada Allah. Yang kedua ada adab ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita beradab kepada Nabi. Ada juga adab kepada sesama manusia, ya, ada adab kepada sesama manusia, adab kepada orang tua, adab kepada sesama manusia, itu semua diajarkan di dalam Islam. Kita lihat satu persatu, jemaah sekalian. Kenapa mereka para ulama mengatakan hadis ini termasuk salah satu pondasi asal, sumber utama dalam pengambilan masalah adab? Lihat kata Nabi, di antara tanda bagusnya Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Kalau dikaitkan dengan persoalan adab ma'allah, adab bersama dengan Allah. Apa itu adab bersama dengan Allah, jemaah sekalian? Yang paling utama adab bersama dengan Allah adalah tidak menyekutukannya, ya, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beradab dengan Allah, dia tidak akan menduakan Allah. Dia tidak akan melakukan kesyirikan. Bahkan sebaliknya, justru dia akan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adab dengan Allah. Kemudian di bawah-bawahnya, dia tidak akan melakukan perkara baru yang Allah tidak syariatkan. Dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Itu namanya orang mukmin yang beradab kepada Allah. Dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu
Nabi SAW mengatakan, innallaha yagharu wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu ma harramallahu alaihi. Allah itu maha cemburu, ya, dan kecemburuan Allah ketika Allah mendapati seorang mukmin mendatangi apa yang Allah haramkan untuknya. Allah cemburu, Allah marah karena Allah berikan kita nikmat lalu kita tidak beribadah kepadanya, justru bermaksiat kepadanya. Berarti orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah, tidak bermaksiat, berusaha dia menjaga diri dari maksiat, dia adalah orang yang berusaha untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua ini jemaah sekalian masuk dalam hadis ini. Karena meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, yang paling utama adalah meninggalkan tarkul muharramat, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Dan perkara yang paling diharamkan adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya, yaitu meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan kemaksiatan. Itu adalah adabnya dengan Allah. Makanya ulama mengatakan ini hadis adalah pondasi dalam persoalan adab. Bisa kita pahami jemaah sekalian? Bisa ya? Yang kedua, adab ma'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adab bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, mencintai beliau, ya, selalu menempatkan beliau sesuai dengan posisi yang tempat yang Allah berikan untuk beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya, ya, tidak menambah ajaran yang beliau bawa. Itu semua masuk dalam adab bersama dengan Nabi. Maka orang yang diantara tanda bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya, yaitu dia meninggalkan perkara-perkara yang menjadikan dia tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja perkara yang dikategorikan oleh para ulama sebagai ini adalah adab kepada Nabi, yaitu mengikuti Nabi, mengikuti petunjuk Nabi, yang kalau kita simpulkan secara ringkas makna dari syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ya, apa makna dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah? Maknanya adalah ta'atuhu fima amar, menaati apa yang beliau perintahkan, ya, ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang, ya. Kemudian yang keempat, wa an la na'budallaha illa bima syara'a, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Jangan beribadah dengan sesuatu yang kita buat sendiri. Beribadahlah dengan sesuatu yang Nabi syariatkan. Itu makna dari syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Lebih ringkasnya, kalau syahadat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalau syahadat anna Muhammad Rasulullah, la matbu'a bihaqqin siwar Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang paling berhak diikuti dalam cara beragamanya melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berhak diikuti cara beragamanya, tidak si fulan, tidak si allan, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau yang Allah berikan risalah, beliau yang paling tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Beliau yang paling tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah. Makanya beliau yang paling pantas untuk diikuti dalam cara beribadah kepada Allah. Makanya ada 4 perkara dalam syahadat Muhammad Rasulullah: menaatinya atas apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, membenarkan apa yang beliau kabarkan, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Orang yang melakukan 4 perkara ini adalah orang yang beradab bersama dengan Nabi. Jemaah sekalian, orang yang beradab bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya mafhum mukhalafahnya, logika terbaliknya adalah orang yang, ya, di antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang akan membawa dia kepada su'ul adab ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan membawa dia kepada adab yang buruk bersama dengan Nabi.
Ya, tidak menaati Nabi. Nabi katakan A, oh tidak. Kiai saya katakan B. Ya, ustadz saya katakan C. Taib, kita mau bandingkan ustadz kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aina adabuna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana adab kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terlalu beradab dengan manusia biasa sampai kadang kita harus membungkukkan badan kita kepada mereka. Tapi subhanallah, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang membungkuk kepada beliau, beliau melarang. Beliau marah dan melarang. Maka kira-kira bagaimana adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah dengan mengikuti petunjuk beliau atau dengan perasaan, ya? Dengan perasaan kita gunakan perasaan, dengan kita gunakan logika dan perasaan kita. Padahal bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jemaah sekalian, para ulama mengatakan hadis ini termasuk pondasi dari pondasi persoalan adab. Sumber utama dalam persoalan adab, karena segala adab, baik adab berkaitan dengan Allah, dengan Rasul, dengan manusia, ya, Nabi isyaratkan di sini di antara tanda bagusnya Islam kita adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Ya, yang tidak bermanfaat itu adalah apa? Yang bisa mengantar kita kepada adab yang buruk, baik kepada Allah atau kepada Nabi atau kepada sesama manusia. Adab yang buruk kepada sesama manusia, ya, banyak persoalan, ya, mencari-cari aib orang, kemudian ceritakan lagi kepada orang lain, kemudian ya, bahasa kita Carlota, ya, gosip sana sini. Ini adab berkaitan tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Apakah bermanfaat kita cari aibnya lalu kita ceritakan kepada orang sementara kita tidak mengurus aib kita sendiri? Tidak bermanfaat. Manusia punya telinga, kita punya telinga, ya, manusia punya aib, kita punya aib, dan manusia punya mulut sebagaimana kita punya mulut. Mereka juga bisa saja menyebarkan berbagai macam fitnah, ya, waliyadzubillah, tentang kita. Ala kulli hal jemaah sekalian, banyak perkara-perkara yang tidak bermanfaat yang semestinya harus kita tinggalkan. Oleh karena itu Ibnu Rajab mengatakan perkara yang tidak bermanfaat di sini, ya. Beliau mengatakan yang pertama adalah al-muharramat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua adalah al-umur al-makruhah, perkara-perkara yang dimakruhkan. Ya, memang dia dimakruhkan, artinya makruh bagi ulama fikih ini misalnya perkara yang apabila kita lakukan tidak apa-apa, yang kita tinggalkan juga tidak apa-apa. Ya. Atau sebagian yang lain mengatakan kalau kita tinggalkan lebih afdol, dapat pahala. Kalau kita lakukan tidak apa-apa, makruh artinya dibenci. Makruh itu berasal dari kata kariha, yakrahu, artinya sesuatu yang dibenci. Ya. Tapi bagi orang yang ingin membaguskan Islamnya, persoalan makruh pun dia berusaha tinggalkan. Jangankan persoalan makruh, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, yang ketiga adalah fudulul mubahat, perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah terlalu banyak, orang yang ingin membaguskan Islamnya, dia akan berusaha meninggalkan itu. Meskipun dia adalah perkara yang boleh-boleh saja, mubah. Ya, nongki-nongki sana sini, ya, kita kumpul-kumpul, itu perkara yang mubah, boleh-boleh saja kita duduk-duduk sambil minum kopi, mubah. Tapi kalau sudah terlalu banyak, kata Ibnu Rajab, orang yang ingin membaguskan Islamnya, dia berusaha tinggalkan dulu, jangan terlalu banyak, sedikit saja, ya, cukup pagi, jangan pagi, siang, sore, malam, ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Kita lihat jemaah sekalian, apa penjelasan, ya, lebih detailnya oleh para ulama kita tentang bagaimana keislaman seseorang itu dikatakan bagus, ya. Bagaimana keislaman seseorang dikatakan bagus. Para ulama kita berbeda pendapat. Wa ihsanul Islam mimma ikhtalafa fihi ahlul ilm ala aqwal, dan bagusnya Islam seseorang adalah perkara yang diperbedakan, ya, yang para ulama kita berbeda pendapat tentang persoalan tersebut. Ada beberapa pendapat.
tentang bagusnya Islam seseorang. Mari kita lihat ya jemaah sekalian. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, anna ihsanal Islam ma'nahu an ya'tiyal 'abdu bil wajibat wa an yantahiya 'anil muharramat. Yang pertama kata mereka, makna dari Yang pertama, makna dari bagusnya Islam seseorang adalah ketika dia melakukan kewajiban dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Itu makna yang pertama. Jadi kalau kita, menurut pendapat yang pertama ini, kalau kita termasuk orang yang senantiasa melakukan kewajiban dan kita tinggalkan yang haram, kita tinggalkan yang haram, meskipun sekali-sekali kita melakukan yang sunnah saja, kita tidak sering melakukan yang sunnah, hanya sekali-sekali saja, maka kita termasuk orang yang telah membaguskan Islamnya. Kita termasuk orang yang telah membaguskan Islamnya. Yang penting lakukan kewajiban, tinggalkan yang haram. Sama dengan hadis Jabir bin Abdullah, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalik a'adkhulul jannah?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku melaksanakan sholat wajib, sholat 5 waktu, dan aku berpuasa Ramadan, cuman yang wajib-wajib saja yang dia lakukan. Beliau tidak sebutkan zakat, beliau tidak sebutkan haji, karena tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Dia katakan, "Ara'aita law shallaitu al-maktubat." Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah kalau aku sholat 5 waktu? Satu. Yang kedua, wasumtu Ramadan, aku berpuasa Ramadan. Karena haji dan zakat tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, maka beliau tidak sebutkan. Beliau sebutkan yang ketiga, wa ahlaltul halala, aku halalkan yang halal. Maksudnya aku halalkan dan aku berusaha lakukan. Wa haramtul harama, aku haramkan yang haram, berusaha untuk menjauhinya. Walam azid ala dzalik, aku tidak tambahkan sedikit pun. Artinya apa? Tidak ada perkara sunnah yang dia bikin, cuman yang wajib dia lakukan, yang haram ditinggalkan. A'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga wahai Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am, masuk ke dalam surga. Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan kata para sebagian ulama, pendapat yang pertama ini bahwa orang yang sudah membaguskan Islamnya itu adalah orang yang melakukan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram. Dan ini yang dimaksudkan sebagai al-muqtasidin. Dalam firman Allah SWT dalam surat Fatir ayat yang ke-32, Allah mengatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah." Kata Allah SWT, "Tsumma awrathnal kitab." Kemudian kami wariskan kitab Al-Qur'an itu kepada hamba-hamba kami. Tsumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kami wariskan kitab Al-Quran kepada hamba-hamba kami. Dari Al-Quran ini ada 3 jenis manusia. Ada 3 jenis orang Islam. Ada 3 jenis orang yang beriman. Hubungan mereka dengan Al-Quran, dengan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang zalim terhadap dirinya. Tidak menjalankan isi Al-Quran, sering terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, tapi dia tetap beribadah kepada Allah. Dan subhanallah jemaah sekalian, ketiga jenis manusia ini semuanya dijanjikan surga di akhir ayat. Semuanya dijanjikan surga di akhir ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang zalim terhadap dirinya, selama dia terus beribadah kepada Allah, dia tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia terjatuh, dia beribadah supaya ibadahnya bisa menghapus kezalimannya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan manusia yang pertama adalah zalimun li nafsi, yang beribadah kepada Allah tapi masih terjatuh ke dalam dosa. Dia berusaha meninggalkan tapi terjatuh lagi. Ini orang yang zalim li nafsi. Wa minhum muqtasidun, ada di antara mereka muqtasid, orang yang pertengahan. Orang yang pertengahan. Siapa mereka? Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, atau istri Nabi bertanya kepada Nabi tentang 3 jenis manusia ini, Nabi SAW jelaskan, orang yang muqtasid itu yang mengamalkan kebaikan, melakukan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram.
Perkara yang sunnah kadang dia lakukan. Ya, dia tidak terlalu perhatikan, tapi yang wajib dia lakukan semuanya, dan yang haram dia tinggalkan semuanya. Ini muqtasid, orang yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan ada di antara mereka setelah mendapatkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala ini, ada di antara mereka yang sabiqum bil khairat, bergegas melakukan kebaikan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang yang melakukan kewajiban, meninggalkan yang haram, dan mereka meninggalkan bukan hanya yang haram, dan mereka lakukan bukan hanya kewajiban, tapi mereka tambah perkara-perkara sunnah mereka jaga, dan perkara-perkara yang makruh pun mereka tinggalkan. Bukan hanya yang haram, tapi yang makruh pun mereka tinggalkan. Makanya mereka poin pertama, paling tinggi mereka, sabiqum bil khairati biiznillah. Tapi kesemuanya Allah janjikan dengan surganya yang luas, ya, selama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahidnya jemaah sekalian, ya, kata para ulama kita, orang yang meninggalkan haram, melakukan yang kewajiban, mereka ini adalah muqtasid, orang yang pertengahan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ya, dan orang-orang seperti ini sudah dianggap telah melakukan atau telah membaguskan Islamnya. Itu pendapat yang pertama. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua mengatakan, anna ihsanal Islam ma'nahu ay yakuna al-'abdu ala rutbatil ihsan fil ibadah allati ja'at fi hadits Jibril al-ma'ruf. Ya, kata pendapat yang kedua, ulama mengatakan ihsan dalam Islam, membaguskan Islamnya, ya, membaguskan Islamnya maknanya adalah seseorang sudah mencapai derajat ihsan yang disebutkan di dalam hadis Jibril yang sudah kita pelajari. Apa itu derajat ihsan yang sudah kita pelajari? Ada dua tingkatannya. Ya, tingkatan dasar dari ihsan mengantarkan kita kepada muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Dan tingkatan yang lebih tinggi daripada muraqabah apa? Musyahadah, ya, merasa selalu disaksikan oleh Allah. Beda ya, diawasi dengan disaksikan, beda atau sama? Beda atau sama? Beda ya, beda. Dan itu disebutkan oleh para ulama, muraqabah artinya kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Diawasi oleh Allah itu bisa jadi Allah wakilkan kepada malaikat yang ada kiri dan kanan kita untuk mengawasi gerak-gerik kita, bahkan sampai ucapan kita, perbuatan kita, semuanya dicatat. Jadi ketika kita merasa ada malaikat yang senantiasa mengawasi, menjaga kita, itu namanya muraqabatullah, masuk di situ. Kita merasa diawasi oleh Allah dengan adanya dua malaikat yang senantiasa mencatat. Kalau musyahadah, ya, kita merasa Allah sendiri yang menyaksikan kita. Memang kita betul-betul Allah saksikan, Allah tahu kita. Sebelum mengutus para malaikat Allah tahu, dan tanpa mengutus malaikat pun Allah tahu apa yang terjadi. Ya, sebelum dan tanpa mengutus malaikat pun Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang terjadi. Nah, sekarang pertanyaan jemaah sekalian, sudah pernah kita pelajari. Kalau Allah itu zat yang maha mengetahui, lalu kenapa Allah mengutus malaikat untuk mencatat kebaikan dan keburukan kita? Ya, kenapa Allah? Kenapa Allah mengutus malaikat untuk mencatat kebaikan dan keburukan kita? Padahal Allah itu zat yang al-alim, zat yang maha mengetahui, al-khabir, ya, zat yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Kenapa Allah mengutus malaikat untuk mencatat kebaikan dan keburukan kita? Kenapa jemaah sekalian? Untuk menjadi hujjah, saksi nanti di hadapan Allah, ya, supaya kita tidak benar-benar tidak bisa berbohong sama sekali kita di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan kalian begini, kalian begini. Apa buktinya? Ini catatan para malaikat. Bisa kita pahami? Ini catatan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala tahu, tapi Allah mendatangkan malaikat untuk menjadi bukti nanti pada hari kiamat. Ini yang kalian lakukan. Makanya kita menerima catatan amalan kita, ya, menerima catatan amalan kita. Orang-orang kafir, orang-orang munafik ketika melihat buku catatan mereka kaget. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Mereka katakan, kitab apa ini? Tidak ada sedikit pun yang terluputkan. Semuanya tertulis, yang kecil, yang besar, semuanya hadir. Dan tidak ada satupun yang dizalimi oleh Allah SWT. Tanpa kitab itu, Allah tahu apa yang terjadi pada diri kita. Tapi itu semuanya, ya, untuk menambah hujjah kepada kita.
bahwa ini yang kalian lakukan. Ingatkah kamu dengan ini yang kamu lakukan? Ingatkah dengan ini dan ini? Ya, subhanallah. Kondisi pada saat itu jemaah sekalian. Oleh sebab itu poin yang kedua, al-ihsan atau membaguskan agama itu sampai pada derajat ihsan, merasa diawasi oleh Allah dan merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawasi oleh Allah baik dengan diutusnya malaikat dan sebagainya, dan merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah, untuk apa kita mau dilihat oleh manusia? Allah melihat kita. Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Untuk apa manusia? Ketika kita ingin terjatuh atau ketika kita digoda untuk bermaksiat, maka kita, kalau orang yang sudah sampai pada muraqabatullah, dia akan merasa la haula wala quwata illa billah. Malaikat akan catat saya. Kalau dia sampai pada musyahadah, dia langsung la haula wala quwata illa billah. Astagfirullah, Allah melihat saya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang saya lakukan. Maka jemaah sekalian, dengan ini dia sampai pada derajat ihsan. Nah, sebagian para ulama, pendapat yang kedua mengatakan orang yang sampai pada derajat ihsan, dia yang dikatakan telah membaguskan Islamnya. Susah atau mudah ini? Susah. Untuk pendapat yang kedua ini sulit. Untuk sampai pada derajat ihsan, ya masing-masing kita tahu, kayaknya masih sulit. Tapi pendapat yang pertama tadi, insya Allah masih agak mudah. Melakukan kewajiban, meninggalkan yang haram. Tapi berkaitan pendapat yang pertama dan kedua ini. Orang yang meninggalkan yang haram, kalau dia sudah sampai pada derajat ihsan, dia pasti akan bisa meninggalkan yang haram. Pendapat yang ketiga mengatakan, al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga mengatakan innal ihsanal Islam, inna ihsanal Islam, bagusnya Islam seseorang itu bukan satu tingkatan. Kata ulama, pendapat yang ketiga bukan satu tingkatan, akan tetapi balin nas mukhtalifuna fiha. Manusia itu berbeda-beda tingkatan dalam persoalan bagusnya Islam dia. Berbeda-beda tingkatan. Fa biqadri ihsanil Islam yakunu lahul fadl wath thawab alladhi u'tiyahu min man ahsana islamahu. Jadi orang sesuai dengan kadar bagusnya Islamnya, seperti itu pula pahala yang diberikan kepada dia. Pahala yang diberikan atau dia dapatkan sesuai dengan bagusnya Islamnya dia. Semakin bagus Islamnya dia, semakin besar pahala yang dia dapatkan. Apapun amalan yang dia lakukan, semakin bagus dia bikin, atau semakin bagus Islamnya, maka meskipun amalan itu adalah amalan yang kecil, semakin besar pahalanya. Bisa kita pahami jemaah sekalian? Sebaliknya, orang yang melakukan amalan yang luar biasa tapi Islamnya belum terlalu baik, maka amalannya juga, pahalanya juga kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya mereka? Dan wallahu alam, ini yang paling kuat jemaah sekalian. Apa dalilnya mereka? Syekh di sini mengatakan wa hadzal qaul ats-tsani zahirun fil kamal walakinnahu laysa zahiran fi kullil maratib. Syekh mengatakan pendapat yang kedua tadi itu adalah secara zahir dia yang paling lengkap, paling sempurna, paling bagus. Akan tetapi dia dari segi tingkatan-tingkatan kayaknya dia tidak lengkap. Bukan yang paling lengkap. Tapi pendapat yang ketiga ini, wallahu taala a'la wa alam, pendapat yang ketiga ini yang paling tepat, bahwasanya bagusnya Islam seseorang itu bertingkat-tingkat. Dan sesuai dengan tingkatan bagusnya Islam seseorang, seperti itu pahala yang dia dapatkan. Saya minum dulu, antum juga mesti sibukin. Bismillah. Oke. Jadi al-qaulul tsalits, pendapat yang ketiga mengatakan apa? Bahwasanya bagusnya Islam seseorang itu bertingkat-tingkat. Dan sesuai dengan bagusnya Islam seseorang, seperti itu pahala yang dia dapatkan, yang diberikan kepadanya. Semakin bagus Islamnya, semakin besar pahala yang dia dapatkan. Taib, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Idza ahsana ahadukum islamahu." Jika ada, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga. Nabi mengatakan, "Idza ahsana ahadukum islamahu." Jika ada seseorang dari kalian membaguskan Islamnya.
Ya, membaguskan Islamnya. Apa kata Nabi? Fakullu hasanatin ya'maluha, setiap satu kebaikan yang dia lakukan, tuktabu lahu bi'asyri amthaliha, akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan, ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat. Ya, wa ila adha'afin katsira, sampai lipatan ganda yang tidak terhingga. Itu kenapa? Karena dia baguskan Islamnya, ya. Begitu pula dengan wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha, satu kesalahan, keburukan yang dia lakukan, hanya satu keburukan itu yang Allah tulis untuknya. Itu kalau dia baguskan Islamnya. Maka dari sini kata para ulama yang pendapat ketiga sebelum azan, ya, pendapat yang ketiga ini mengatakan berarti semakin bagus keislaman seseorang, semakin tinggi pahala yang dia dapatkan. Karena Nabi mengatakan dilipat gandakan menjadi 10, bahkan sampai 700, bahkan sampai lipatan yang tidak terhingga. Berarti ada yang dapat 10, ada yang dapat 700, ada yang dapat lebih, ada yang sampai tidak terhingga. Itu semua tergantung apa? Bagusnya Islam seseorang, ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan terakhir sebelum azan, dan kalau dilihat dari 3 pendapat ini, maka semuanya ada hubungan sebenarnya kata para ulama. Bagaimana kita membaguskan Islam kita supaya mendapatkan pahala yang berlipat ganda? Ya dengan melakukan kewajiban, meninggalkan perkara yang haram. Bagaimana kita melakukan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram? Ya berusaha sampai pada derajat ihsan. Maka semakin kita sampai kepada derajat ihsan, semakin kita ke sana, semakin besar pahala kita dalam setiap amalan yang kita lakukan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, tafadhal di azan dulu. Fadhal diadzan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di antara perkara yang penting juga dalam hadis ini, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Wabil mafhum anna min husni islamil mar'i al-ihtimamu bima ya'nihi. Berarti yang dipahami adalah tanda bagusnya Islam seseorang adalah melakukan apa yang bermanfaat untuk dia. Ya, kalau kata Nabi, di antara tanda bagusnya seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, berarti melakukan apa yang bermanfaat adalah tanda bagusnya Islam seseorang yang lain. Ya. Jadi oleh sebab itu Nabi menggunakan kata di sini min husni islamil mar'i. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, di antara berarti min di sini kata para ulama litab'idiyah, untuk menunjukkan sebahagian. Di antara sebahagian tanda bagusnya Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Baik, kalau begitu apa tanda lain yang menunjukkan seseorang bagus Islamnya? Melakukan apa yang bermanfaat. Dipahami dari hadis, kalau meninggalkan yang tidak bermanfaat, tanda bagusnya Islam seseorang berarti melakukan apa yang bermanfaat, menunjukkan tanda bagusnya Islam seseorang. Apa yang bermanfaat untuk kita? Yang bermanfaat untuk dunia, apalagi akhirat, kata para ulama kita. Ya, bermanfaat untuk dunia kita, silakan. Ada porsinya sendiri, silahkan. Apalagi yang bermanfaat untuk akhirat kita, menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama Allah, mengamalkan amal ibadah, nasihat, segala yang kita rasa bermanfaat untuk akhirat kita, itu menunjukkan bagusnya Islam seseorang. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara perkara juga yang penting, perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk kita, ya, kata para ulama kita, itu umum, mencakup semuanya, ya. Bahkan kata mereka, hadza 'amun yashmal ma yattasilu bi fudulil ulum allati la tanfa'uhu. Ini semuanya umum, bahkan sampai fudulul ulum, ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat untuk dia, ya, ilmu yang tidak terlalu bermanfaat untuk dia. Tanda Islam bagus Islamnya dia adalah meninggalkan itu. Ilmu debat, ya, ilmu, mohon maaf, ilmu kalam bermanfaat atau tidak? Tidak. Imam Syafi'i saja mencela, ya, ilmu kalam. Tidak bermanfaat untuk kita. Apa bermanfaat untuk kita? Tidak. Para ulama yang terjatuh ke dalam ilmu kalam dahulu, mereka pun sampai menyesal. Ya, mastafadna min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Kami tidak mengambil manfaat dari apa yang kami pelajari sepanjang hidup kami, kecuali kami hanya mengumpulkan qila wa qalu, dikatakan dan berkata, dikatakan dan berkata. Mana qala Nabi, qala Allah, mana firman Allah, mana sabda Nabi? Tidak. Qila wa qalu. Kenapa? Terlalu banyak logika, terlalu banyak menggunakan akal dan mengedepankan akal logika daripada nas. Ya, ini ilmu yang tidak bermanfaat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, mana yang lebih bermanfaat? Kita sibuk dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, dengan pemahaman para salaful ummah terhadap Al-Quran, terhadap ayat-ayat itu dengan hadis Nabi, atau kita sibuk dengan qila wa qalu. Si fulan mengatakan, si fulan, oh tapi si fulan begini, oh begini dikatakan, oh harusnya seperti ini. Semuanya diambil dengan logika. Nah, ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat seperti ini masuk dalam kategori bagus tidaknya Islam seseorang. Dilihat dari bagaimana dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dan bagaimana dia cenderung kepada apa yang bermanfaat untuk dia. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk fudulul ilm, ya, begitu juga fudulul muamalat, fudulul alaqat dan sebagainya. Ya, segala perkara yang kita rasa tidak terlalu bermanfaat untuk kita, tinggalkan dulu. Nanti kalau kita rasa sudah waktunya, sudah bermanfaat untuk kita, silakan. Kalau kita rasa memang bermanfaat. Tapi kalau belum bermanfaat, masih ada yang lebih bermanfaat untuk kita, yang harus kita pelajari, yang harus kita amalkan, yang harus kita kerjakan, dan seterusnya. Itu diantara bagusnya Islam seseorang. Bahkan kata para ulama, sampai dalam persoalan kata, berbicara, ya, sampai dalam persoalan berbicara, bermanfaat atau tidak ini, itu kita harus lihat.
Bagus tidaknya Islam seseorang adalah dengan mengatakan perkataan yang dilihat dulu, ditimbang dulu bermanfaat atau tidak, bagus atau tidak ini. Ya, kalau zaman kita sekarang, lisan kita sudah diwakili dengan tangan kita di Facebook mengetik. Ya, jadi status antum itu menunjukkan apa yang ada di hati dan perkataan antum dan di lisan antum. Status kita di Facebook, kalau bagus, kita dakwah, kita ajak orang kepada kebaikan, maka insya Allah itu yang ada di hati dan di lisan kita. Tapi kalau yang kita tulis cuman itu saja, ya, maka itu juga yang ada di hati dan di lisan kita. Waliyadzubillah. Kenapa? Kalau tidak ada di hati, tidak mungkin kita tulis. Subhanallah. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka bagus tidaknya keislaman seseorang dilihat dari ini juga. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun kecuali ada malaikat yang raqibun atid, senantiasa mengawasi dan senantiasa detail dalam menulis, ya, mencatat semua bahkan sampai perkataan. Lihat, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, bahwasanya beliau mengatakan yuktabu aninul marid, bahkan sampai keluhan, suara keluh kesah dari orang yang sakit itu ditulis oleh malaikat. Ya. Rasa sakit, suara, kata Ali bin Abi Thalib dinisbatkan kepada beliau, itu ditulis oleh malaikat. Subhanallah, bagaimana dengan lebih daripada itu? Ya, bagaimana yang lebih daripada itu? Kata Ali bin Abi Thalib, fa in kana sabiran kana aninuhu hasanat. Kalau dia bersabar dengan sakitnya itu, ya, karena saking sakitnya sampai keluar ucapan atau kata-kata, ya, suara yang menunjukkan sakit, tapi dia bersabar dengan sakitnya itu, maka suara sakitnya itu adalah kebaikan untuk dia. Ya, ya, biasa kan orang dia bersabar, tapi karena dokter lagi suntik atau misalnya dokter perban atau apalah, memang sakit, ya, dia tidak bisa apa-apa lagi kecuali untuk menghilangkan rasa sakit itu. Terkadang harus dengan suara, sama dengan orang menghilangkan rasa takut berteriak, ya, ketika dia flying fox, ya, atau apalah, ya, terjun bebas. Ya, untuk menghilangkan rasa takut itu harus dilepaskan, memang teriak. Nah, ini kalau suara yang keluar karena sakit itu tapi disertai dengan kesabaran, dinisbatkan kepada Ali, itu menjadi pahala untuk dia. Subhanallah, itu menjadi pahala untuk dia. Jadi semua perkataan kita itu juga dicatat oleh malaikat. Maka kata para ulama, apa perkataan yang tidak bermanfaat kemudian kita tahan dan kita tidak ucapkan, maka itu menunjukkan bagusnya Islam kita. Ya, tapi kalau kita lepaskan, ya, maka ini juga menunjukkan kualitas keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara faedah-faedah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Terakhir jemaah sekalian, ya, wa hadzal hadits qala anhu an-Nawawi rahimahullahu taala fi akhirih haditsun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dan hadis ini dikatakan oleh Imam Nawawi di akhirnya sebagai hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Padahal hadis ini yang sahih adalah hadis yang mursal, bukan hadis yang hasan. Dia sebenarnya asalnya dia adalah hadis yang mursal. Hadis yang mursal itu terputus, ya, sanadnya, dalam artian misalnya seorang tabi'in dia jatuhkan sahabat, dia tidak sebutkan sahabat dalam sanad mata rantai hadisnya, langsung dia katakan Nabi bersabda. Seorang tabi'in langsung mengatakan Nabi bersabda. Ya. Oleh sebab itu di hadis, coba lihat, Imam Nawawi mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengatakan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata Nabi, tidak, tapi dari Abu Hurairah Nabi bersabda. Ya, jadi hadis ini asalnya adalah hadis yang mursal. Seorang tabi'in, mursal itu bisa jadi tabi'in meriwayatkan dari beberapa tabi'in dan satu di antara mereka atau dua di antara mereka dihilangkan, langsung loncat ke orang ketiga. Ini namanya hadis mursal. Atau seorang tabi'in besar, ya, tabi'in dari kalangan senior, ya, dia jatuhkan sahabat, dia langsung ke Nabi, maka ini juga mursal. Ya, ini juga mursal. Dan para ulama menjadi berbeda dalam
persoalan mursal sahabi, kalau ada sahabat yang jatuh, yang dihilangkan, itu insya Allah tidak menjadi masalah, karena semua sahabat udul, semua sahabat terpercaya. Tapi yang jadi persoalan adalah bagaimana kalau tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, meriwayatkan dari tabi'in, kemudian ada beberapa tabi'in yang dijatuhkan, satu saja dijatuhkan, kemudian langsung ke tabi'in yang ketiga. Ini yang jadi masalah. Makanya mursal, hadis mursal masuk dalam kategori hadis lemah. Sehingga hadis ini asalnya dia adalah hadis yang lemah. Namun kenapa Imam An-Nawawi mengatakan hadisun hasan, hadis yang hasan, hadis yang bagus, hadis yang baik? Kenapa? Karena ternyata banyak jalur periwayatannya yang menyebabkan hadis ini naik derajatnya dari hadis yang lemah menjadi hadis yang kuat, sehingga dikategorikan oleh para ulama sebagai hasan li ghairihi. Dia adalah hadis yang baik, tapi dia menjadi baik karena banyak dukungan jalur periwayatan yang lain. Ini semua dipelajari dalam mustalahul hadis, dan itu disebutkan di akhir dari penjelasan hadis ini. Ya, ini sangat penting juga jemaah sekalian dalam persoalan sanad-sanad, supaya tidak asal-asal bahu-wabu di Facebook, ya, baru kemudian menampakkan seakan-akan hebat. Ya, wallahul musta'an. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru kembalikan pada diri kami, dan kami bertaubat atas kekeliruan tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.